Kenapa Bul? Kagak udah gak kuat banget. Gak kuat, ya sempet saya bercandain bentar, terus akhirnya ngomong mau bunuh diri dia. Gimana ngomongnya tuh di chat? Diam, kita live PS, udah kelar kampnya, ngomong lagi, Bul, ini main. Iya tapi di situ doang. Jam 12:30 itu dia mutusin buat balik. Itu jadi dia nggak ngopi, nggak ngerokok, balik. Kan aneh banget. Di grup itu ada namanya si Ardi, tapi kita bisa manggil si Botak tuh. Ngechat. Woi, Gembul mati, gitu doang. Rat, mana keadaannya si Gembul? Hancur ya, hancur doang. Dia bilang hancur doang. Hancur gimana? Tadah, gue bingung ngejelasinnya. Saya turun, saya beli rokok bang. Si bapak-bapak ini ngomong, itu temennya kasihan kedinginan. Tapi nggak tahu ngomong sama siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha darama? Alhamdulillah. Masih sehat kan semuanya? Seger kan nontonin video? Terima kasih. Nah, buat sahabat mistis, hatur nuhun pisan hanupis buat kalian semuanya yang sudah selalu support channel YouTube Ria Puspita Official. Dan buat kalian yang masih di komen banyak banget nanyain, Teh hubungin Teh Ria kemana? Teh mau konsultasi bagaimana? Teh saya punya cerita, saya mau ceritain jadi narasumber Teh Ria. Sok, mangga. Nih ada nomor telepon yang mau konsultasi, yang mau pengobatan non medis, yang mau rumahnya aku kunjungin atau mau ngundang aku. Nih kedua admin aku, ada admin Ririn, nih admin Sasi. Nah oke. Kalau kalian mau jadi narasumber, mau cerita di sini atau ceritanya aku yang bawain, itu beda lagi, bukan ke admin Ririn sama Sasi. Ini, nah admin Uci. Oke, jadi buat kalian gak usah tuh nanya lagi hubunginnya kemana. Karena aku pasti cantumin di awal video aku opening sampai nanti aku closing. Untuk kalian semuanya, hari ini kita kedatangan narasumber. Pastinya punya cerita horor, pastinya kejadian-kejadian yang di luar nalar, di luar logika. Tapi ambil sisi positifnya. Siapa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Aduh ngeri banget. Kamu tangannya sakit nggak? Apa mandinya nggak bersih? Enggak, ini seni kan. Oke, jangan takut. Dulu teman-teman aku bertato semuanya. Aku punya sanggar tato, teman-temanku di situ. Jadi bagiku tanganmu, karyamu, hasil senimu bukan lagi cover dari imanmu. Itu kan urusan kamu, ya nggak? Kalau iman biar perkenalin dulu namanya ke sahabat mistis siapa? Ya, nama saya Angga. Biasa Angga. dalam cerita ini nanti saya pakai nama panggilan lah Onge. Onge. Disclaimer, Onge jangan tambahin C. Jadi kopok. Onge. Oke, Onge. Kita manggil Onge aja ya, biar kita akrab ya. Ini mau menceritakan kejadian di mana kamu dengan teman-teman kamu ya, relate banget sama kehidupan kamu, memang asli nyata. Sebenarnya kehidupan kamu itu percaya nggak sama yang namanya hal goib? Mungkin dulu nggak percaya. Setelah ngalamin beberapa kejadian-kejadian ketika udah dewasa ya baru percaya sih bahwa hal seperti itu ada. Oke, kita mulai dari awal. Bagaimana ceritanya kamu bisa mengalami kejadian mistis ini? Jadi sebelum masuk ke dalam ceritanya sendiri, saya mau cerita tentang karakter dari sosok sahabat saya ini nih. Jadi kan saya asli Jawa, Pemalang, pindahan dari Pemalang ke Bogor tuh tahun 2009. Ikut bapak karena tugas di Bogor kan. Di situ namanya baru awal-awal kan, belum punya teman. Dan saya hidup di Cibinong, lebih tepatnya kampung saya namanya Kardenan. Saya hidup di situ karena saya emang dari dulu tuh suka dengan bola, lebih tepatnya klub bola lah, kadang main bola juga. Saya tuh suka sama salah satu tim, Persija Jakarta tuh. Wih, Jackmania. Jadi posisinya itu saya lagi main PS, kebetulan tuh perumahan itu ada di depan itu ada rental PS. Dan anak-anak situ biasa manggil babeh lah. Di situ saya main PS, posisi lagi main PS tuh
ada abang-abangan. Namanya saya samari itu Gembul. Emang kita pada manggilnya si Gembul sih. Dari belakang tuh nepok. Karena saya pakai jersey bola itu tadi Persija. Nepok, nanya, lu Jack mana? Enggak mas, saya emang suka doang. Cuma masalah ikut-ikut itu belum ngerti gitulah. Karena kan saya masih medok banget pas itu. Berani-berani kayak gini mah kayak ginian mah serem di sini. Ya emang rivalitas antar kubu sepak bola di daerah saya itu masih kenceng-kencengnya tuh pada tahun itu kan. Dari situ diajak nih kita main PS bareng. Habis main PS diajakin. Ternyata emang rumah kita sama rumah dia nih nggak terlalu jauh. Beda kompleks, saya di depan dia agak belakang. Sering nongkrong tiap malam, akhirnya udah akrab, dikenalin sama teman-teman dia, terus sama orang tuanya. Jadi satu keluarga itu dia ada si emak, saya manggilnya emak kan. Terus dia punya kakak perempuan. Terus kedua itu abangnya, dia anak terakhir. Di situ kenal, kita nongkrong tiap malam namanya. Dulu kan masih suka nongkrong lah, masih bocah kan, belum tahu kerja, masih sekolah juga. Baru setiap malam kita nongkrong, kenal, akrab, ya biasa lah namanya anak muda pada zaman itu gitu, nongkrong-nongkrong. Jadi setelah mungkin dulu sekolah, saya mulai nyari kerja, dan saya orang Jawa kan nyari kerjanya di Jawa pas itu, emang di luar kota, jadi udah nggak di Bogor terus. Saya nongkrong di sana. Posisi tahun 2017 itu kan karena kebiasaan kita selama bertahun-tahun setiap ada pertandingan kita nonton bareng nih. Jadi saya mutusin buat Bul, nanti gue balik kalau final ini nih. Jadi pas itu 2017 itu ada final pertandingan Piala Presiden. Arema lawan Borneo nih. Ngabarin, pas itu lewat Facebook. Cecetan, akhirnya dibagi pin BB, kabar-kabaran. Balik kapan emang lu nge? Ya ntar lah paling H-3 sebelum pertandingan atau H-5. Sambil udah ngumpulin duit juga, ntar lu nonton dah, gue bayarin. Saya bilang gitu ke si Gembul. Setelah H-1-nya saya nyampe, ternyata dia ngabarin, udah kontak-kontak lewat BBM nih. Gue sekarang udah nggak di Kardenan. Itu saya belum tahu, ternyata dia udah pindah ke Bojonggede. Jadi saya cecetan tuh lewat BBM kan. Saya main, yaudah Bul, ntar kalau gue di rumah, lu nyamper aja. Yaudah nge, udah tuh di situ. Singkat cerita, saya udah di rumah, saya ngabarin. Datang lah si Gembul ini dengan setelan dia dengan topi merah, jaket, gombrong, segala macam, celana pendek segini nih di bawah dengkul. Datang pakai motor Evo. Ya kita bisa manggil motor itu lodrok lah pas itu. Emang motornya butut banget gitu loh. Knalpotnya bocor, cuma emang ya motor dia satu-satunya. Akhirnya kita ngobrol, yaudah gas lah ke tempat gua yang baru nih, Bojonggede. Dan saya itu masih nggak tahu, nggak kenal orang-orang di situ juga, nggak kenal teman-teman dia. Akhirnya dibawa, ya ngopi, nongkrong, dikenalin. Yang sampai sekarang juga jadi teman saya, kayak si Ibe lah, Isna, Bek, segala macam. Banyak lah teman-teman saya di situ. Nongkrong, kita biasa cerita-cerita tentang gimana lu sekarang. Gue di Jawa nih. Lu daripada di Bogor terus ya mendingan kerja aja sih ikut gue. Sempet kayak gitu lah obrolan. Gila, gue juga kalau emak gue ada yang jagain juga pengennya kerja gitu. Emang dia ternyata yang kakak perempuan itu selama saya udah ditinggal ini dari Bogor buat merantau itu udah pada nikah. Jadi yang perempuan sama orang Jakarta, terus yang Bang Eno ini sama orang Citayam. Terus dia sendiri dan orang tua bapaknya ini kan dari awal emang gak ceritain. Karena emang saya pas kenal udah gak ada bapaknya, udah meninggal gitu. Si emak udah sendirian jadi ya gue jagain emak lah. Udah tuh aman-aman aja kita fun, biasa ya namanya anak muda kan. Baru nonton pertandingan, ada itu dokumentasinya saya nonton bola kan. Habis nonton bola seru-seruan, gak ada apa-apa. Gak tahu ternyata sebulan kemudian bakal ada sesuatu yang gak saya sangka gitu loh. Akhirnya nonton, kita balik ke rumah temen, nongkrong lagi nih di Bojonggede. Jadi kita udah jarang nongkrong di Kardenan. Nongkrongnya itu di Bojonggede. Karena rumah dia pindah ke sana kan. Sempet ngomong juga sama gue, ngapain lu pindah ke Bojonggede kalau ujung-ujungnya ngontrak. Ya nge, bukan gimana-gimana kan, namanya rumah di Kardenan, gue nggak bisa bayar listrik. Kalau kakak perempuannya transfer, ya buat pas-pasan doang, mendingan dikontrakin lah rumah gede gitu. Jadi kita ngontrak. Dia sempat ngetawain, ngontrak. Lu rumah dikontrakin tapi lu ngontrak. Kan aneh, tapi ya karena emang dia berdua doang, ya nggak apa-apa mungkin ya. Dari situ aman, nggak ada masalah. Udah sempat semingguan itu saya cuti kerja kan. Baru itu saya ngabarin lagi, Bul, kayaknya ntar gue harus balik lagi nih kerja. Karena gue seminggu doang, bilang sama bos gue. Ya udah berkabar aja ya, jangan putus, ntar kapan-kapan main lah gitu. Jadi saya berangkat lagi kerja, di kerjaan ini di Jawa. Saya kepikirannya udah hilang tentang kerja. Karena kemarin nongkrong seru-seruan gitu sama teman-teman. Asik, jadi udah gak niat kerja lah gitu.
enak banget kalau di Bogor aja kali ya kerjanya. Akhirnya mutusin tuh, udah balik aja lah ke Bogor ikut bapak. Kebetulan bapak kan kerja di inilah apa namanya kayak supervisor di pabrik genteng kan. Ikut bapak aja lah. Akhirnya saya ngomong sama bos tuh. Itu sebulan setelah saya nonton, saya balik. Sebelum saya balik itu sempat ngechat lagi sama si Gembul. Saya ngechat, Bul, gue mau balik nih ke Bogor. Gue kayaknya mau nyari kerjaan di deket-deket Bogor aja. Kalau enggak ya Jakarta lah gitu. Itu respon udah beda. Jadi emang kita nggak intens tiap hari chatan kan, namanya cowok sama cowok ngapain chatan tiap hari. Saya ngabarinnya doang, itu pas mau balik chatan dia udah beda tanggapannya. Ya udah nge, mau balik aja. Udah beda, biasanya kan biasa ya oleh-oleh dong ini. Ada aja yang diminta sama dia lah. Kita beli ini dong minuman kasono atau segala macam. Itu beda di pas saya baru sebulan kerja gitu. Kan saya mutusin buat balik ke Bogor itu udah beda kayak ya udah kalau balik aja. Saya nggak kepikiran ternyata dia lagi ada problem, belum tahu tuh. Saya nyampe, sempet ngechat juga ngabarin. Saya malam itu nyampe sore, malamnya saya main ke rumah si Gembul di Bojonggede. Saya main ngobrol di situ. Lu kenapa Bul? Kagak apa-apa gue. Jadi udah karakter dia kan ya ceria, humoris, nyablak lah Betawi kan. Itu beda banget. Jadi pendiam, terus saya juga cengin. Cuma senyum tipis-tipis gitu doang kayak. Iya. Lu ngapa? Nggak apa-apa udah santai aja santai. Akhirnya saya ngabarin bocah-bocah yang lain nih. Teman-teman yang lain. Yang di Bojong. Karena kita punya base camp juga Saung gitu. Buat base camp kita yang ngabarin. Gue di rumah si Gembul nih. Bocah nanggepinnya juga ngapain gue di situ. Mendingan di sini aja. Gue lagi di Gembul nggak enak. Ntar juga lu tahu dah. Ini Gembul lagi ada masalah apaan sih? Tahu dah dia mau cerita keluarga-keluarganya mulu. Gue juga bete banget gue dengerin ya teman-teman pada kayak gitu lah. Cuma saya belum tahu karena Gembul nggak cerita nih. Akhirnya ibu lu kesana dah ke Saung. Ya aku lu sana dah sendiri, gue di sini aja, gue di rumah. Lu ngapain bang? Bocah pada ngediamin lu atau gimana? Kagak, gue emang lagi malas aja main. Kan aneh, ya gitu-gitu. Saya akhirnya beda banget karakternya, ada keanehan di situ sebenarnya. Cuma ya udahlah, malam itu saya nongkrong di Gembul berdua doang, ngopi, baliklah subuh. Besok malamnya lagi saya nongkrong, tapi nggak di rumah Gembul, nongkrong di Saung. Ngobrolin sama yang lain. Sempet ngechat si Gembul juga, Bul, gue lagi di base camp nih, lu kesini aja. Kagak dibales. Masih agak berapa jam saya chat lagi, saya telepon. Enggak, lu kalau mau di situ aja, gue enggak ke situ dah. Kan aneh ya. Akhirnya saya nanya sama yang lain, teman-teman yang lain. Gembul kenapa sih? Tahu dia bocah, kemarin kan ada masalah, ada salah satu teman yang tahu lah. Abangnya katanya suka ngamuk-ngamuk nggak jelas, terus nggak tahu udah gara-gara ada abangnya deh kayak males gitu, keluar-keluar, nggak tahu ada masalah apa, kita nggak ada yang tahu nih, cuma lagi-lagi keluarga yang cerita keluarga, terus temen sempat ngasih solusi nih. Tapi ya namanya ngasih solusi, bisanya gitu doang, nggak namanya temen, emang bisa ngebantuin apa. Akhirnya udahlah kita masih asik, nongkrong. Baru beberapa hari kemudian, saya ngerasa ya dia sahabat saya pertama di Bogor, kan ngerasa kasihan. Akhirnya di chat buat ngilangin stres dia. Bul, gue ntar ke lu, kita ngopi aja ya di luar. Ya udah kesini aja. Akhirnya saya nyamper itu, habis isa ke rumah si Gembul. Saya nongkrong ke Bogor, di situ ngopi lah pinggir jalan, emperan kan. Baru dia cerita semuanya. Jadi masalah yang dialami Gembul ini tuh awalnya tuh aman-aman aja. Jadi setelah abangnya balik, mulai kacau. Kacanya ya saya belum tahu abangnya kenapa-napa ya, masih santai aja. Tanggapan ke saya juga santai gitu loh. Ternyata kayak psikisnya tuh kayak kena. Jadi dimarahin sama istrinya, terus nggak kerja juga, nganggur. Itu kayak dibilang cerai nggak cerai, pisah lah. Anaknya ikut sana semua, terus kena mental. Jadi duit-duit dari kakak yang perempuan ke emaknya dia diminta semuanya buat minum-minuman segala macam. Jadi sering bikin emaknya nangis. Dia sempat ngomong, setiap dia berantem ntar emaknya ngomong, udah kalian abang ade jangan pada berantem. Ya adu bacotnya kayak, lu kemana nikah? Emang nggak diundang, lu nggak ada kabar, giliran lagi belangsak lu balik ke rumah, digituin tuh. Itu sebelum pindah ke Bojong ya, masalah itu tuh. Baru akhirnya ngomong-ngomong di situ, ya udah Bul sabar aja. Ya sempat saya kerja aja yuk, ikut bokap gue, dia nggak mau. Emang dari dulu tuh kerjaan dia ya serabutan lah, parkir di Alfa, atau kadang ada anak tetangganya pengen dianterin sekolah, dia nganterin gitu-gitu. Emang dari dulu, dari awal saya kenal, karena kan usianya kan di atas saya, beda 4 tahun atau 5 tahun. Baru ya udahlah sabarin aja. Makanya kalau emang lu nggak mau lihat kayak gituan di rumah, ya lu kerja, salah satunya gitu. Cuma dia mikirnya dia terlalu sayang sama emaknya gitu, nggak pengen ditinggal, apalagi dengan keadaan abangnya kayak gitu. Ya bingung lah, bimbang. Saya juga ngasih solusi, ya emang nggak bisa.
Akhirnya bingung juga, ya udah nikmatin aja Bul. Ada satu masa di mana dia ngechat apa ya dia tiba-tiba beda aja lah gitu. Yang tadinya saya mau ngecengin tapi dengan karakter dengan keadaan dia kayak gitu rada gimana gitu canggung gitu. Kenapa Bul? Kagak udah nggak kuat banget. Nggak kuat ya sempet saya bercandain bentar terus akhirnya ngomong mau bunuh diri dia. Gimana ngomongnya tuh di chat? Gue udah gak kuat banget kayaknya. Kayak sempet, ya bunuh diri juga masih rada-rada mikir gitu. Kalau minum yang buat di WC gituan mati langsung gak sih gitu. Kagak tahu lah lu lagi ngapain lu kayak gitu-gituan. Jangan kayak di TV-TV deh udah. Nikmatin aja, nikmatin namanya hidup. Ya saya gak ngerasain, biasanya kan ngasih kayak gitu doang. Mungkin bebannya berat cuma cara kayak gitu kan salah. Udah tuh, udah jangan gitu lagi bego. Kalau lu butuh apa-apa lu ngechat gua ngopi, lu butuh rokok. Lu ada rokok nggak? Ada sih. Gue nggak bisa main kalau tiap malam nih, soalnya gue lagi kerja tuh ikut bapak setelah itu. Baru beberapa hari kemudian ngechat lagi buat minta bantuan. Saya kirain dia dikeroyok orang atau gimana pas itu ngechat. Lu masih ada BR gak? Buat apaan? Yuk bantuin gue. Maksudnya, udah lu bawa aja BR bantuin gue. Enggak, gue pengen tahu dulu ada apaan dulu nih. Lu dikeroyok orang di kampungan mana? Saya bilang gitu. Kagak, gue mau ngebacok abang gue. Gitu. Bilang gitu. Terus? Dia bilang, orang gila lu. Ngapain gue bacok abang lu? Lagian lu jangan aneh-aneh bego. Lu emang enak lu di penjara. Saya bilang gitu. Kirain lu ada masalah di kampung orang. Kagak, gue udah enak banget ini gue. Gue matiin aja abang gue. Bilang gitu. Saya jangan kayak gitu Bul. Itu kayak gitu-gitu juga abang lu. Lu gak ngerasain sih. Jadi kesel sama saya gitu. Iya. Saya juga bingung ya responnya harus gimana. Cuma bisanya ngebantuin jangan nyegah-nyegah doang. Tanggapan dia salah kayak lu gak ngerasain gua, lu mah enak gini-gini. Akhirnya dah jadi cekcok mulut juga kan. Kok gua yang dimarahin gitu. Akhirnya ngechat yang lain tuh bocah-bocah si Gembul samperin apa. Dan bocah udah bega juga, udah males. Karena keseringan didoktrin gitu-gitu akhirnya kayak gua juga ngomongin lu capek. Itu menurut bocah-bocah lah. Terus ngomong ke saya juga kayak gitu, lu juga ntar ngerti sendiri kok nge. Ya saya juga ngerti akhirnya kok bocah kayak gini. Akhirnya udah tuh selang beberapa hari ya masih nongkrong-nongkrong. Cuma emang nggak pernah ada si Gembul ke ke base camp kita lagi. Emang udah enggak tuh, udah lama. Bahkan sempat keluar grup aja. Saya nggak tahu ternyata emang udah keluar grup tuh. Saya juga nggak tahu dia keluar grupnya kapan. Intinya dia udah keluar. Berarti malam sebelum kejadian itu saya lagi mau nongkrong nih ke rumah IB. Itu kisaran habis maghrib saya ngechat IB, "B, ngopi yuk, B. Bocah ada nggak di balai ada nggak?" "Kagak tahu dah, lu di mana?" "Gue masih di rumah." "Ya udah gue ke lu ya." Akhirnya saya datang nih ke rumah IB. Niat saya emang mau ngopi, nongkrong keluar gitu. Akhirnya coba dah kita berdua doang bete, coba chat Bek. Saya ngabarin si Bek. Bek ini udah punya istri. Itu masih baru-baru punya istri lah pas itu. Saya ngechat Bek, "Bek, mana lu? Ngopi yuk." "Ya udah ntar aja, gue balik jam 9 malam nih. Ntar kalau udah balik, gue kabarin." Hanya udah saya masih di rumah IB nih sambil nunggu kabar dari Bek. Singkat cerita jam 9 malam lebih lah. Ngabarin, si Beksnya. Si Bek, gue udah di rumah nih, kalau mau main kesini aja. "Ya Bek, sono lah sama Bek lah, di sini bete." Bocah pada nggak aktif juga kan. Akhirnya kita jalan ke rumah Bek. Nongkrong, jadi rumah Bek sini rumah dibikinin mertuanya, jadi masih ruang tamu itu kosong. Oh, masih rumah baru lah. Iya, keramik, terus pakai karpet doang gitu. Dan dia punya PS3 juga kan. Di situ dateng, jadi ngebuka pintunya kan 2 kayak gini. Itu sebelah kirinya itu kalau dari depan PS-nya naruhnya di situ sama tiker. Kita nyampe, "Yaudah main Bek, di cup aja nih Bek." Di cup kita main sambil dia nyuruh istrinya buat bikin kopi kan. Mas tetap kepikiran si Gembul. Kalau saya masih bocah kasihan di rumah mulu kasihan gitu. "Bek, coba dah chat si Gembul kali aja mau kesini." Di chat sama Ibe nggak bales. Kirain saya chat itu ya nggak tahu berapa menit kemudian saya ngechat. Setelah main PS saya ngechat kan, "Bul." Akhirnya dibalas, saya telepon, "Lu di mana?" "Ngapa emang?" "Gue di rumah Bex nih, lu kesini aja." "Ya ntar ya, gue baru bangun tidur." Dia sih Gembul, responnya enak nih bocah. Akhirnya udah tuh kita lanjutin main PS, setengah jam kemudian datang. Dengan style kayak gitu lagi emang sampai kita bilang, "Lu topi dipakai mulu, cuci kagak, ada jimatnya apa?" gitu. Jadi emang itu terus, topi sampai kumel banget. Temen-temen tuh ngecengin terus ya. Dia bales ngekanter buat ngecengin juga, emang orangnya asik. Cuma di akhir-akhir momen itu dia tiba-tiba beda aja kan. Jadi pendiam ya. Aneh ya, jadi di situ kita lagi main PS datang tiba-tiba tuh langsung ke pojok.
Jadi model PS di sini dia ke pojok, kan kini PS dekat pintu, dia ke pojok, ke sela-sela ujung ini apa dinding. Dia ke situ megang HP begini. Kita lagi main PS, saya tawarin, "Bul, lu ikut nggak?" "Kagak dah." "Ya udah beneran lu cemen banget, takut sama gua kalahin mulu." Diem aja gitu. Jadi ya udahlah kita lanjut main PS kan emang lagi seru-serunya. Si B sempat nawarin kopi, "Ini ngopi apa?" "Ngopi." "Ya, iya Be. Ngopi lu sini, ngerokok." "Jauh mulu lu duduk di sono. Gabung sini sama anak komplek, ngampung mulu," digituin. Dibercandain dah. Iya bercanda. Gitu. Kayak gitu doang. Jadi senyum-senyum yang nanggepin malas gitu. Ya udahlah bodo amat, akhirnya kita lanjut main PS tuh. Bex juga sempat ngecengin lah beberapa kali di situ pada ngecengin, tapi dia diem. Diam, kita lanjut PS. Udah kelar kampnya, ngomong lagi, "Bul, ini main." "Ya, iya tapi di situ doang. Nongkrong mainan HP doang, jadi nggak sama sekali nggak ngopi, nggak ngerokok." Iyanya ambigu nih. Iya, Iya marah, diem. Iya dibilang gitu. marah sih enggak, cuma kayak orang Diem males aja aja, udah. males aja gitu. Males ngapain lu nongkrong gitu. Nama IB juga. Ya udah, nggak usah urusin bocah lagi banyak pikiran kali. Kita bertiga gitu tuh. "Lu lagian mikir-mikir kerja lu, makanya jangan nggak pusing-pusing banget." Digituin nama IB. Ya kayak gitu nggak jelas lah ngomong apaan terus itu. Ah udahlah kita main PS. Jam 12:30 itu dia mutusin buat balik. Itu jadi dia nggak ngopi, nggak ngerokok, balik. Kan aneh banget. "Gue balik ya." Dicengin lagi. Kali ini yang ngecengin si Bek. "Lu balik kayak mak lu cantik aja, Bul. Baru jam segini, biasanya juga subuh." Ya kita biasanya kalau nongkrong yang balik 4:30, jam 4 lah. Balik lah. Lewat aja gitu. "Cok, ngapain sih ya? Aneh banget aja bocah." Kita nggak tahu ternyata habis itu bakal ada kejadian, itu nggak tahu. Udah biarin bocah PA dia mah. Udah diemin aja, Mantepin aja. Akhirnya lanjut tuh main PS. Main PS karena udah bosen ya, kita bertiga doang, jam 4 subuh kurang lebih jam 4-an. Udah tuh PS ditinggalin, udah fokus HP masing-masing kan. Di grup itu ada namanya si Ardi, tapi kita biasa manggil si Botak tuh. Ngechat, "Woi, Gembul mati," gitu doang. Itu adalah beberapa teman-teman yang responin, ada yang "Jangan gitu Tak," ya itu. Saya ngeliat, si Ben nanyain, "Lu lihat grup dah coba." "Apaan emang?" "Ini si Botak bercandanya keterlaluan banget." Ya ngomong, "Lu suruh hapus aja, hapus, takut si Gembul tahu." Itu baru saya tahu ternyata si Gembul udah keluar grup. Telepon pribadi aja, kalau nggak dicat aja, dicat. Akhirnya dicat sama IB tuh. "Tak, yang bener." Akhirnya ditelepon sama si Botak. Kita ngobrol di situ. "Beneran bego, si Gembul mati, kecelakaan oh." "Lu kata siapa?" "Oh no, bapak gua bilang." Dan bapak si Botak ini kan dia kayak marbot gitu lah. Oke. Yang bisa jaga-jaga musola kan. Walaupun rumah si Botak ini di belakang kampung, jadi kampung baru perumahan nih. Aksesnya dari kampung mau ke Jalan Gede harus lewat perumahan. Tapi yang jagain bapaknya ini karena perbatasan sih. Itu bapak gue bilang, "Orang itu yang bewok temen lu kecelakaan, ada yang ngomong ke sini." Cuma yang ngomong ke situnya katanya sih tukang ojek gitu. "Masa lu di mana?" "Gue di rumah Bex nih, gue bertiga. Gue Bex sama IB." "Lu buru dah di sini." Ternyata pas ngumpulin di grup itu, bocah-bocah udah pada di base camp. Karena emang base camp ini dekat sama rumah-rumah bocah-bocah kita yang di Bojong nih. Si Botak nggak ada. Kita nyampe ke situ bertiga tuh, motor satu ditigain kan. "Mana keadaannya?" "Lu kata siapa?" "Tok Botak, coba telepon." Ditelepon udah nggak bisa si Botak. Ini bocah bercanda kali. Kagak, emang beneran dikuatin sama si Abbas. Abbas ini seumuran lah sama si Gembul. Oh, oke. Ngomong dia lagi di rumah sakit umum kecelakaan. "Emang keadaan gimana, Bas?" Saya nanya gitu ke si Abbas kan. "Tahu, saya juga belum tahu kabar-kabarnya nih, Nge. Ntar aja lah, nih nunggu kabar lagi." Kita masih kumpul tuh rame. Kisaran 8 atau 9 motor kita, intinya rame banget itu di base camp. Dan orang-orangnya 16 orang ada kali di situ rame. Akhirnya kita mutusin dapat kabar mutusin buat ke rumah sakit umum Bogor. Oke. Kita jalan lah rame-rame. Jalan ada yang motornya ditaruh, ada yang ditigain, jalan tuh. Jalan itu kisaran 4:30 lah mau subuh itu, mau azan subuh kan. Kita jalan. Sambil jalan mikir juga, mungkin saya IB yang di depan tuh Bex tuh. Saya di belakang, ini IB di depan, kita bonceng 3 tuh. Beneran gak sih Gembul kayak gini? Lah, kagak tahu gua. Bocah aneh banget, masa sih salah nih Botak, bercanda kali. Hari itu jalan tuh. Iya, soalnya kan kamu yang terakhir Nongkrong, kita iya. Sampai akhirnya kita ke pemakaman dia juga, kita masih nggak percaya. Sampai rumah sakit umum Bogor, nyampe tuh kan sejaman lah kurang lebih. Nyampe di sebelah kiri saya itu kan ada parkiran motor. Dan itu ada teman-teman saya dari Kardenan. Dan teman dari Kardenan Bojong nggak kenal. Yang kenal itu saya sama si almarhum si Gembul ini sama si Abbas doang.
Kalau yang lain-lain ini nggak kenal Nggak ada nih, yang nggak ada yang kenal. Saya ke situ. Bocah lagi duduk ngopi tuh ngerokok kan. Si Ceng saya tanya, emang paling tua di antara yang lain, Ceng, gimana keadaan si Gembul? Lah, kagak tahu gua. Lah lu ngapain di sini? Iya, nih bocah ngabarin katanya kecelakaan. Dia bocah pada tahu, kagak tahu, orang pada di rumah gua ini lagi pada nongkrong, si Abbas ngabarin. Berarti keadaan itu nggak ada yang tahu nih, yang bocah-bocah kardian di depan ini nggak ada yang tahu. Dia yang di dalam siapa? Emang nggak ada yang ke dalam atau nemenin gitu? Ada ono si Gembrot, ntar dah lu tunggu aja di sini. Dan nunggu akhirnya. Nunggu sambil ya ngopi, ngerokok, sambil bingung gitu loh. Ini beneran gak sih? Ya kagak tahu. Kita bertiga tuh saling tatap-tatapan. Saya IBBX ini sampai beneran ya? Kagak tahu. Kita masih nanggepinnya rada-rada bukan bercanda ya, lebih ke nggak nyangka gitu. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tungguin habis 6:30, nggak ada kabar. 7:30. Ini beneran bocah bukan nih, yang jadi kerjain, sempat mikir gitu. Jadi posisi sampai 6:30 nggak ada kabar, 7:30 nggak ada, 8:30. Tapi tadi saya potong itu, kamu ngomong nggak? Kan kamu IB sama Bek. Iya. Nah itu teman-teman yang lain tuh tahu nggak kalau habis ketemu sama kamu? Belum ada tahu, belum ada yang tahu. Oke. Ditahu itu setelah tahlilan hari pertama, itu Oke, baru cerita. Lanjut dulu. Terus 8:30 ambulan keluar nih, diiringin sama teman-teman saya banyak ini dari Kardenan dan salah satunya ya tadi si Gembrot. Diiringin jalan, ambulan keluar tuh belok kanan kan buat arah ke rumah duka. Saya sempat di jalan tuh, ini beneran gak ya? Sambil ya ngobrol bertiga, kayak orang bego aja kita. Nyamperin Gembrot tuh, Bek, kan yang nyetirin si Bek tuh. Jalan buat mepet si Gembrot. Saya nanya sama si Gembrot, Brot, mana keadaannya si Gembul? Hancur ya? Hancur doang. Jadi dia bilang hancur doang. Hancur gimana? Tadah, gue bingung ngejelasinnya. Udah, gue kepo banget. Jadi kita naik motor sambil ngobrol. Dan jawaban dia, bingung. Intinya hancur, bingung gitu dong. Ya kita penasaran. Terus maksudnya gimana? Ini beneran tapi dia. Udah diem, jalan. Ya udah ntar aja lah. Udah sampai rumah aja ntar nanya. Kita jalan akhirnya tuh. Singkat cerita nyampe rumah duka. Nyampe rumah duka pada inilah. Kan ambulan udah balik kan. Emang itu pakai tosa tuh pas itu. Buat pemakaman. Ngobrol-ngobrol belum tahu tentang kejadiannya semalam itu gimana kronologinya, itu nggak ada yang tahu, belum tahu. Tapi kalau ngomongin si jenazah almarhum dengan keadaan seperti apa si Gembro tahu, tapi dia nggak ngomong. Dan kita juga udahlah nggak usah nanya-nanya, ntar dulu lah. Akhirnya habis sholat zuhur dilanjut sholat jenazah, kita jalan ke tempat pemakaman umum. Dia nggak terlalu jauh lah di situ. Jadi nggak ngundang-ngundang dari saudara-saudara yang jauh itu belum. Jadi ngabarin doang karena nggak keburu kali. Kayaknya udahlah kita makamin aja. Makamin, jalan, sambil di jalan itu kan kita sempat ngobrol juga sama yang lain. Mana beneran si Gembul bukan nih? Tapi kita emang belum ngomong bahwa semalam kita nongkrong bareng itu, kita belum ada yang ngomong. Gak tahu dah gue juga. Kan dari sekian teman-teman saya ini yang banyak ini, yang cuma tahu itu si Gembrot. Dan ada beberapa teman saya juga yang dari Kardenan yang tahu. Cuma di situ kan dia pada langsung balik tuh beberapa. Jadi Gembrot doang. Dan ketika nanya lagi Gembrot ya nggak enak lah. Ya udahlah biarin aja lah. Akhirnya nyampe tuh, singkat cerita tempat pemakaman umum itu tuh jadi gini. Saya itu mungkin kalau ini keranda, saya di sebelah sininya. Ini kepala, bagian kepala. Ini IB, ini Bex. Ini teman saya di belakang ada tuh lagi berdiri. Saya kan jongkok. Saya ngeliatin gini. Kan maksudnya pikiran saya kenapa duduknya di dekat kepala tuh biar pas dibuka saya ngeliat beneran gak gitu. Saking penasarannya juga. Dan gak mungkin lah semalam baru nongkrong kan. Baru pas kalau di Jawa tuh yang buat tutup kain putih tuh kayak kain tapih itu kalau di Jawa. Pas itu dibuka, itu darah semua. Dari mana itu darah? Dari bagian kepala, terus badan ke sini. Jadi dari kain kafan putih 100%. Ngerembes. Bahkan sampai yang di bagian, mungkin bagian telinga ya. Telinga sebelah kanan itu netes ke pegangan keranda, ujungnya. Itu netes. Terus itu, kok kayak gini be tuh? Ya kita mikirnya sempet, mungkin yang mandiin gak bersih kali. Masih keluar dari hidung atau kuping segala macam. Sambil kita tetap dengan nggak percaya lah bahwa ini si Gembul kan. Kita diem, akhirnya ya beneran. Pas dimakamin saya sempat ngeliat juga kan mukanya. Kalau mukanya masih normal. Jadi kayak ya pucat doang gitu, diem. Beneran ya dibilang mau nangis ya malu juga. Cuma tapi ini beneran nggak? Masih beneran doang. Belum bisa kayak memastikan iya bener gitu. Iya gitu, ini bener gak sih? Bener. Karena kamu nggak ikut pemandian? Pemandian enggak.
Karena udah diiniin dari rumah Dari rumah sakit. sakit ya? Itu dijelasinnya pas tahlilan, itu semuanya dijelasin. Baru akhirnya dikuburin, ya biasalah namanya kita teman kan lama, sempet baca-bacain doa, terus ini tanah lah kita bulet-buletin buat ininya. Di situ ambil mikir, ngaji, yang lain pada balik, kita teman-teman sempat nungguin dulu lah. Sambil tetap bertanya, masa sih ya, ini gembul? Bener gak be? Kagak tahu dah gue. Cen gak enak banget gue semalam ngecengin, tapi kayaknya bukan dah. Jadi kayak gitu-gitu. Ada singkat cerita, udah kelar pemakaman, udah lama juga berdoa, kita balik. Saya nganterin bags dulu tuh, habis nganterin bags saya nganterin IB. Saya balik ke Kardenan sendiri. Kalau teman-teman saya udah pada balik, yang bocah Kardenan. Akhirnya saya balik itu sempat dimarahin lah, karena harusnya saya kerja sama bapak kan. Dimarahin sama ibu tuh, bilang kalau main inget waktu, kamu main dari semalam sampai jam segini. Habis ngelayat siapa? Itu si Gembul yang biasa kalau nonton bola kesini. Kenapa emang? Kecelakaan. Oh udah itu doang tuh, yaudah. Akhirnya udah, singkat cerita malam saya tahlilan nih. Tahlilan niatnya mau ngajak yang lain bocah-bocah ngablu kan, bocah Kardenan pada nggak kesana gitu loh. Kayak malu mungkin. Jadi datang saya sendiri ke sana. Karena saya emang biasa main ke sana dari semenjak si almarhum masih hidup aja udah nggak nongkrong di Kardenan. Akhirnya saya ke sana sendiri aja ke Bojong. Lagi udah kenal juga kan teman-teman di sana. Saya datang. Kita lagi tahlilan biasa, baru setelah tahlilan kan bapak-bapak tuh. Ternyata yang tahu kejadiannya persis asli itu tetangga dari Bex. Terus mertuanya juga itu tetangganya ngerti. Jadi ada Pak Oga tuh yang biasa muter-muterin, ayo kanan, itu kayak gitu-gitu loh. Yang di tengah jalan, dia tukang parkir di jalan. Dia ngeliat kejadian itu, dan kejadiannya itu ternyata emang ada perumahan di dalam perkampungan. Dan jalur itu jalur naik. Banyak dilewatin truk-truk tanah, entah itu muruk apa nggak tahu lah di dalam. Itu posisi truk tanah itu kan emang curam, jadi nggak ada space buat datar gini, nggak, langsung naik terus. Dan si almarhum itu di belakang. Posisinya truk tanah itu nggak bisa naik nih, kayak nggak kuat, itu kan turun lagi mundur. Tapi mundurnya nggak yang benar-benar remblong, nggak. Mundur doang buat kayak ngegas lagi mungkin. Itu jarak almarhum sama truk tanah ini katanya kurang lebih 2 meter. Karena dia sempat ngebanting. Jadi posisinya itu kalau di kronologiin sama si Pak Oga ini kita sebut aja, karena namanya saya nggak tahu sih. Itu dia kan pakai motor Beat yang semalam buat nongkrong sama kita nih. Iya. Dia puterin ke sebelah kanan. Makanya banting. Kepala itu nggak kena, kebanting. Motor juga nggak apa-apa. Ke sebelah kanan udah cukup, nggak cukup tuh. Jadi bagian ini yang kena. Oh dia kepepet truk kali ya? Iya, jadi di belakang persis. Iya. Jadi di belakang itu kan roda 2, yang kena tuh roda ujung. Oke. Jadi posisi dia ngebanting gini, yang kena tuh sebelah sini. Jadi tuh badan itu kayak ngelupas. Ngebuka jadi 2 gitu. Itu makanya pas kejadian itu ya yang nolongin itu tadi Pak Oga, terus ada beberapa warga sekitar yang nolongin juga kan. Baru ngomong si Gembrot situ. Ada Gembrot sama si Abbas kan main bareng tuh nongkrong. Main pas tahlilan di situ cerita, ya dia ngerti. Menurut dia katanya pas ngomong sama Abbas kan dulu saudaranya juga nih, dapat dari saudaranya kalau dia nggak bisa dijahit. Jadi kayak badan yang kayak gitu tuh nggak bisa dijahit. Akhirnya disolasi, makanya banyak rembesan darah. Karena udah terlalu parah banget lah katanya. Masa sih gue ngeliat, gue juga belum lihat beneran asli, lihat kan dibuka dulu. Jadi dia tuh bukan masuk ke dalam, di jendela itu dia ngeliat. Kalau almarhum pas dibuka itu ya kayak gitu keadaannya. Kan pas di kantong oren itu nih mau dipindahin, diambilin, disatuin, ternyata emang kebelah, badannya kebelah. Cuma kalau kebelah, jadi bagian pala itu ngikut ke salah satu badan gitu, nggak yang dari kepala gini, nggak. Berarti ngambilnya dari leher doang kayak gini. Masa sih iya? Wah, gue juga. Banget dong berarti di dalamannya. Ya dia aja nyampe nggak bisa makan itu 3 hari. Si Gembrot dia katanya ngeliat ituan mual-mual terus, jadi nggak bisa pas makan ngebayangin itu terus. Ya untung saya kan nggak ngeliat kan. Cuma kan disayangin dia gitu-gitu doang. Akhirnya singkat cerita ya nggak ada apa-apa tuh pas itu. Malam pertama sama malam kedua gue cerita. Kemarin padahal habis nongkrong juga di malam pertama itu tadi. Ya cerita sama yang lain. Lah kok bisa? Makanya itu gue aneh. Kenapa gue nggak percaya sama lu, Tak? Ada botak nih tahlilan. Lu kemarin apa hilang? Kayak gue mati. Itu bisa tahu gini, bapak gue cerita, orang teman gue tuh yang pakai bewok tuh katanya kecelakaan gitu, meninggal, makanya ini diumumin. Cerita itu, gue itu pas itu, gue lagi di rumah Bex, habis nongkrong juga sama almarhum. Saya ngomong kayak gitu nih sama Ibe juga. Yang aneh ini,
arah rumah Bex ini ke rumah duka. Itu nggak ngelewatin jalur itu. Oh, beda arah. Beda arah. Jadi yang harusnya dari sini ke sini, dia ke sini. Ngapain lewat situ? Muter-muter lah. Iya. Itu kejadian 3:30, sedangkan dia cabut dari tempat Cibek itu 1:30. Kan ada beberapa waktu, beberapa jam. Kalau ngomongin jaraknya 15 menit, 20 menit juga nyampe. Itu pikiran saya pertama kayak gitu. Terus Bek bilang, mungkin lagi nyari angin lagi penat, stres, ada muter-muter dulu dan ya nggak tahu sih takdir kali. Udah tuh cerita-cerita itu hari keduanya juga aman. Baru di hari ketiganya itu ya posisi saya kan dari kemarin melek mulu dan pagi harus kerja. Saya ngomong pas itu 1:30. Dia bocah-bocah Cardinal sama sekali nggak ada yang di situ. Pada nggak datang lah. Saya ngomong di situ sama si Isna tuh. Isna ini anak guru ngaji. Saya ngomong, nah gue cabut dulu ya sama teman-teman yang lain. Saya cabut dulu ya. Saya ngomong sama si Isna, ngapain lu? Balik. Lagian nanggung ntar subuh sekalian. Gue besok kerja. Ah lu yang rumahnya pada ada kesini mendingan lu yang pada nungguin lah. Gue juga ntar kalau ada waktu nih malam minggu gue kesini lagi. Ya udah hati-hati dah. Ya biasa kan setelan saya pakai handset tuh. Karena daerah situ daerah rawan. Jadi iseng aja gitu kalau sepi gitu sendirian naik motor. Saya sengaja tuh setelin volume musiknya kenceng. Saya itu jalan baru keluar dari perumahan tersebut. Kan perumahannya ya daerah-daerah Bilabong lah ada tuh perumahan. Saya baru keluar mau masuk jalur Tonjong Bojonggede. Saya lewat di situ. Itu motor saya kenceng karena saya bukan takut karena hal-hal di luar itu ya, lebih takut kayak begal atau segala macem kan masih banyak daerah situ. Jadi saya naik motor itu langsung kenceng. Saya geber kenceng, motor saya metik. Itu motor tiba-tiba mati. Tek. Karena namanya makan jet kan nggak terlalu fokus. Dah, kok mati sepeda motornya juga gelap gitu. Ah, mungkin kena dengkul tuh pikiran saya kayak gitu. Saya onin lagi, jalan lagi. Tek, 2 kali mati lagi motor. Dah. Saya agak mundur naik motornya akhirnya. Jalan lagi. Saya ngeliatin aja. Enggak. Mati lagi. Baru saking keselnya ngoceh di situ. Setelah saya pegang sebelah tangan jadi gimana ya, kayak orang gila aja. Tangan itu sebelah kiri saya megang kontak. Sebelah kanan saya megang gas, saya jalan. Jadi kalau mati jangan nyalain lagi. Mati, jadi kayak kunci ini ketekan ke off sendiri. Tek, apa deh? Kayak kamu ada yang neken gitu tangan iya, kamu. tapi bukan tangan. Si kontak kuncinya. motornya, iya. Dari situ, ini motor ada gangguan apa ya? Kayak saya nggak paham motor kan. Akhirnya udah sempat ngedumel, tapi nggak tahu kayak ada pikiran gembul ini, si gembul. Kayak ada kayak gitu aja, asumsi sendiri lah. Ya sempat ngoceh akhirnya di situ. Jalan lagi, ngoceh. Akhirnya Ngocehnya gimana? Bul, gue dari kemarin udah nemenin lu, Bul. Gue mau balik dulu, ntar juga gue main lagi ke lu, tenang aja. Sendirian itu 1:30 kayak orang gila sih kalau saya pikir inget-inget momen itu. Gerimis-gerimis, sendiri, tengah malam. Yang ngoceh, jalan mati lagi. Jadi motor itu nggak bisa digas, ntar mati lagi. Saya pegangin lagi, jadi saya jalan itu ya tadi, gas kanan saya pegang nih tangan. Kiri saya itu megang kontak, itu jalan mati lagi, mati Begini lagi. dong jadinya. Ya itu ya kayak orang PA kalau asli kalau diinget-inget tuh kayak orang PA di momen itu ya ngerasain banget. Iya berapa menit mati dan aneh makanya kok bisa begini? Apa ada kerusakan motor yang kayak gini bisa? Itu kan saya masih awam tentang motor. Jalan lewat jalur Bojonggede tuh. Jadi kan ini stasiun kalau mau ke daerah saya harus nyebrangin rel tuh masuk ke Gaperi kan. Jadi turunan dari rel di sebelah kiri itu ada warung Madura, itu biasa saya tiap main beli rokok di situ kalau malam. Jadi buat ngerokok di rumah, saya beli dulu di situ. Saya standarin motor, di depan saya itu ada, dibilang ya bapak-bapak umur 50-an lebih lah. Itu Gojek makanya setelannya, masih ingat banget. Itu duduk lagi megang HP. Saya turun, saya beli rokok bang. Si bapak-bapak ini ngomong, itu temennya kasihan kedinginan. Tapi nggak tahu ngomong sama siapa. Saya bayar, saya jalan, dia kayak dapat orderan aja jalan. Mau nanya nih, bapak ngomong siapa, saya ngeliatin. Itu sepi, nggak ada lalu lalang motor sama sekali. Gerimis juga kan. Ini bapak ngomong sama siapa, tapi ya udahlah. Jalan aja lanjut, dan itu motor masih mati-matian. Ya 17 kali saya megangin kayak gini ada. Ada nyampe gang saya masuk. Jadi jarak rumah saya itu di depan 4 rumah. Jadi petak gitu. Iya, 4 rumah, gang-gangan gitu. Jadi ada satu warung sembako namanya Bang Jair. Bang Jair ini depannya ada pos kampling. Di malam itu dia dapat jatah jaga. Harusnya bareng sama Pak Itang, tapi Pak Itang itu sakit, jadi dia sendiri.
Saya masuk langsung karena capek kan, dari kemarin kurang tidur, nggak sempet cuci kaki, cuci muka, itu langsung tidur. Saking udah ngantuknya, berat juga kepala. Saya tidur, itu baru masuk mungkin alam bawah sadar ya. Itu saya nyampe itu 2:30-an, saya baru tidur. Baru langsung ngerebah gitu Iya lah. itu, saking udah ngantuknya, capeknya kan cepet banget tuh. Saya baru tidur, tiba-tiba si Gebul itu dalam mimpi. Di depan kamu duduk apa gimana? Enggak, jadi ruangan labirin itu kayak hitam aja. Oke. Nggak ada tembok lah atau rumah, nggak ada, hitam Gelap aja. aja. Gelap aja. Tapi posisi saya emang lagi tidur, tapi nggak bisa ngeliat, oh gue lagi tidur nih. Enggak, intinya bisa ngeliat dia aja. Dengan setelan terakhir dia nongkrong sama saya. Dia ngomong, jagain emak gua, tolong. Sambil dia ngomong, sambil kayak ada cahaya kecil putih terang banget itu kayak narik dia. Sambil ngomong tuh sambil kayak ketarik. Terus saya cerita itu, merinding lagi. Beneran lu apa gimana sih Bul? Itu belum yakin karena mimpi kan. Baru 6:30 itu kan saya kerja 7:30. Bapak dulu berangkat, jam 7 baru saya tuh. Saya masih ngopi lah biasanya 6:30 duduk. Saya pesen ke Bang Jair, yang tadi saya bilang tuh rumahnya. Saya pesen dan dari Bang Jair ngeliat rumah saya kelihatan karena pagernya cuma sepuser lah tingginya. Saya beli Bang, kopi seduh Bang. Dia nanya, ngobrol sambil ngobrol, lu balik jam berapa semalamnya? Balik jam 2-an kayaknya. Iya tahu, maksudnya gue mau nanya lu nih, semalam kenapa lu gak keluar lagi? Ya gue udah dingin banget Bang, kena gerimis juga kan, gue habis main nih sama temen gue bilang. Tiba-tiba dia bilang, kenapa gue bilang lu gak keluar lagi? Gue ngeliat temen lu yang biasa main kesini nonton bola. No, yang Persija suka ceng-cengan sama Pak Itang. Dan Pak Itang itu kan Persib. Sedangkan Pak Itang itu pas dia jaga harusnya 2 orang. Pak Itang ini sakit. Makanya dia nungguin kirain saya mau keluar. Mau diajakin lah situ pos ronda. Dia sempat itu mondar-mandir depan rumah saya. Sambil nungguin. Dan dia manggil si Gebul. Oh ada Gembul di depan rumahmu? Ada. Duduk di yang biasa saya tiap pagi duduk. Si Pak itu yang ngelihat siapa? Pak Jair. Bang Jair. Bang Jair yang ngelihat. Posisinya? Jadi posisinya tuh kayak meluk lutut. Nutup gini, ya topinya dibalikin, ya dia kan agak gondrong tuh rambutnya, nutup gini, dipanggil Bang. Si ongenya mana Bang? Diem aja. Sini Bang, gabung, bahkan sampai rada jauh di depan rumah dia kan pos ronda. Sampai dipanggil dari situ juga kedengeran kalau orang normal gitu. Itu dia diem aja. Bang, ngopi Bang, sini Bang. Kalau nunggu dia mah kelamaan. Ya sempat percakapan dari Bang Jair gitu. Oh ya Bang, enggak sih gue emang gak keluar. Ada temen lu gak keluar. Tapi nggak ngomong kalau ini si Gebul udah nggak ada, saya belum ngomong. Cuma saya berasumsi sendiri pada saat itu. Apa jangan-jangan beneran ya Gebul ngikut yang gangguin di motor. Saya pikir gitu, akhirnya bikin ini sendiri lah. Terus, oh, itu abang-abang Gojek bapak bilang, temennya kasihan tuh suruh turun. Akhirnya nyambungin sendiri. Dari situ, udahlah, itu kebetulan aja kali. Udah saya di situ kerja, malamnya nongkrong. Di rumah duka nih buat tahlilan. Kan kita anak muda dulu baru orang tua pada inian kan gantian. Terus saudaranya juga dari Cikini tuh pada datang lah dari mana-mana. Nggak semua saudaranya saya tahu. Pada nongkrong saya tahlilan. Dia pindah lah di sono. Itu hari keempat tuh. Nongkrong di Saung. Memang bocah-bocah pada di situ sengaja. Di sini aja. Kita iniin ntar ke rumah duka lagi. Niatnya emang kayak gitu. Karena lagi rame. Lagi duduk, ngobrol, ngopi. Tiba-tiba ada teman saya si Randy. Si Randy ini udah nggak main lama nih, dari saya setelah nonton bola aja dia udah nggak ada. Cuma dari awal pas itu ya sempat kontak-kontakan, tahu lah sekilas. Si Randy datang pakai motor Scoopy itu, nyetandarin, datang ngomong langsung. Jadi ngomongnya tuh nggak ada yang tadi semalam sebelum, nggak ada. Emang bocah-bocah kita tuh kalau ngomong langsung ceplos. Iya. Si Gembul datangin gua semalam, itu sempat mau dikeroyok sama teman gitu. Ngomong jangan kayak gitu, bercandanya. Kita lagi berduka, kasihan bego. Kagak, sumpah demi Allah dah gua. Saya tahan kan, jangan gitu udah biarin. Beneran gak lu? Beneran sumpah demi Allah gue semalam. Dia sampai sumpah-sumpahan kan akhirnya. Dia sini duduk. Itu saya gak cerita bahwa semalam dimimpiin. Terus tetangga juga ada yang lihat si Gembul. Itu enggak, dia cerita nih. Ini cerita versi si Randy. Itu kisaran tengah malam. Ya mungkin jamnya dia gak terlalu detail sih. Gue tengah malam. Dia kan tidur emang di sofa depan TV nih. Dia itu ke kamar mandi. Emang dia anak orang punya lah. Punya orang, rumahnya itu rumah gedung, rumah gede. Dia ke kamar mandi yang di bawah, dia masuk. Katanya cetekan lampunya tuh ada yang mainin. Masa sih? Iya. Itu gue masuk, itu lampu itu dimatiin ya.
beneran gak lu? Demi Allah ngapain gue bohong ngarang-ngarang kayak gitu? Buat gue apa keuntungannya? Bilang gitu. Terus gue keluar, gue matiin lagi, gue nyalain lagi, gue masuk lagi. Mati lagi, gue udah agak curiga nih. Ya emang dia udah tahu kabar si Ngimbul kecelakaan. Dari teman-teman kita kan banyak tuh yang masih kontak-kontakan sama dia. Baru setelah 3 kali dia masuk ke dalam, keluarnya mau nyalain lagi akhirnya udah rada takut kan, udah ngerasa mungkin. Dia lanjut tidur, jadi modelannya tuh sofa panjang. Sofa panjang, terus ada sofa yang khusus 1 orang kayak gini. Di belakang sofa ini 1 orang ada lemari. Kayak orang kaya kan banyak aksesoris kayak Gucci gitu. Duduk dia tidur di sini, ini kosong, dia tidur posisinya. Dia kata dia sih pakai handset. Orang dia pas bangun aja handsetnya ditarik. Itu lagi tidur, dengerin musik, ditarik. Posisi dia mau tidur itu ditarik. Tek. Pas dia bangun, almarhum itu kan posisi sofa yang 1 orang ada di sebelah kiri dia. Di belakangnya itu lemari yang isinya Gucci. Dia bangun, almarhum begini. Itu dia tapi nggak ngomong. Tapi wujudnya serem pas atau? Serem. Dan baju yang terakhir dia kecelakaan, bukan yang biasa-biasa. Bukan dia yang biasa-biasa aja. Dengan darah-darah itu. Orang dia katanya kulit-kulitnya tuh kayak ngegeber-geber gitu. Kata si Randy, ini menurut si Randy. Masa sih, demi Allah, gue lempar tuh pakai HP. Dilempar itu si almarhum. Dilempar pakai HP dia. Tembus katanya. Kena kaca lemari tadi. Biar. Omnya datang. Nyamperin nama adenya tuh ponakan dia. Kenapa? Diem aja. Kenapa kamu? Gak apa-apa Om. Gak apa-apa. Baru dia bisa cerita itu tadi. Masa sih? Kayak di film-film masa. Ngapain gue bohong? Sumpah demi Allah. Gue kalau gak kayak gini ngapain gue kesini? Terus gue gak bakalan cerita kayak gini. Udah tuh dari situ. Saya mau ngomong tapi ntar dulu lah. Karena saya mimpi doang. Terus yang orang lain itu belum. Akhirnya dari situ saya kurang nih. Gak nongkrong lagi setelah kejadian Randy di hari keempat ini. Niat saya ntar lah 7 hari sekalian. Dalam dulunya sampai ke 7 hari ke saya itu nggak ada. Cuma kayak emang pesan itu nyentuh lah. Berarti kayak enggak dulu lah. Iya kayak nggak tahlilan ngerasa bersalah gitu loh. Kayak nggak ketahlilan kan saya berarti tahlilan cuma 4 hari. 5 hari lah sama hari ke-7 terakhir. Di hari kedua ini yang hari ke-5 sama 6 saya nggak tahlilan yang ngerasa aja gitu. Ibu gue nggak bisa, gue lagi capek banget ini kerja. Kayak ngomong sendiri gitu dalam hati. Hari ke-7-nya saya main lagi buat tahlilan terakhir itu penutupan. 7 hari lah. Iya 7 hari. Cerita itu banyak banget setelah itu. Baru kita lagi ngaji, setelah ngaji biasa anak muda ini pada kumpul di saung bawa cerita-cerita semua. Si Pro ini, pantesan dari kemarin hari ketiga itu dia nggak ada. Si Pro ini kan dia emang kerja kan jualan es kelapa. Sama rumahnya itu kayak rolling door, terus ibunya itu dia kan orang Batak. Jualan kayak sembako gitu. Dari kemarin udah ada yang, dari hari pertama juga sebenarnya udah ada yang dilatin. Cuma nggak ada yang berani ngomong. Cuma ada kayak denger dari ini security ini ditampakin sama si Gebul itu dari pertama. Malam kita habis siang kita nguburin tahlilan pertama itu malamnya malam ada yang itu kayak kamu ngerasain gitu. Kalau saya kan hari ketiga. Dia ada yang hari pertama itu security yang perumahan ini ditampakin juga. Kayak gimana? Awalnya. Jadi yang saya kalau ini kan saya dengar dari teman saya yang bocah bojong. Jadi posisinya kan security-nya ada 2. Shift-shiftan nih. Kadang sehari ini, ntar seharinya ini. Dan yang tahu kejadian itu security si A. Sebut aja Pak Tono lah, dia tahu kejadiannya. Dan pada saat itu yang jaga itu bukan Pak Tono. Ganti orang. Ganti Rohim. Ganti Rohim. Kan namanya pos security enggak yang di depan. Kebanyakan 2 security ini di belakang. Di belakang pohon. Ini ada kayak pagar terus pohon singkong. Duduknya di situ karena tidur-tiduran kan. Bisa kalau di depan kan nggak mungkin. Udah digembok ya tinggal tidur aja di belakang. Itu temen kamu itu yang kemarin itu cerita sama Roy. Cerita sama Roy kalau temen saya itu yang gembul ini dari belakang. Minta rokok. Bang, itu di hari pertama bang. Baki rokok bang. Dia tahu tapi dengan dibilang wujudnya berantakan juga nggak tahu. Intinya pas posisi ngasih rokok ini dari kebun, dia baru sadar lah siapa ini. Tapi dia ngeliat perawakannya kayak siluet, ini kayaknya bocah yang pada nongkrong suka di belakang nih. Itu doang, bukan. Ya itu gembul atau siapa saya nggak tahu itu kayak gitu doang sih siluet doang dan bentukannya katanya itu bocah yang biasa nongkrong di belakang, temennya si Roy. Karena si Roy kan orang perumahan itu juga. Baru udah cerita itu, saya yang paling cerita dibilang serem tapi lucu ya si Roy. Kenapa tuh? Itu dia sampai saya juga nggak tahu kan saya sempat nggak hadir 2 hari tuh. Jadi hari ketiga tahlilan itu
Si Pro emang nggak ada. Mm-mm. Ini cerita kata si Pro ini, dia sendiri yang ngalamin. Jadi posisi dari kemarin diceritain sama security kalau teman saya si Gembul ini datang minta rokok. Dia jam 2:30 itu diketok pintunya, rolling Pagi? doornya. 2:30 pagi Oke. diketok. Tok, 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 tok. Tapi dia tahu. Itu menurut dia tahu, gue udah tahu lah ngapain dibuka. Tahu, gue penasaran banget. Pas dibuka dari jendela, si almarhum ngentokin. Berdarah. Karena biasa dia udah penampakan hancur itu. Pas keadaan kayak gitu, dia kan sering beli rokok dia, si Pro ya emang ngeteng lah beli rokok ketengan. Pas dibuka itu almarhum dan keadaannya itu tadi, Bang. Bang, kalau manggil bapaknya si Pro ini kan Bang ini. Siapa sih namanya bapaknya intinya Bang. Yang lihat tiba-tiba badan dia ngelit. Ngelit maksudnya? Apa ya, dibilang stroke ringan tapi jadi tiba-tiba badannya tuh gerak sendiri, dia nggak bisa ngontrol. Dia Oh karena tegang kali ya, karena panik dia. Iya, jadi badannya kata dia kagak tahu. Saya diceritain antara serem tapi lucu. Lalu ngapa masa badan begitu? Kagak tahu, demi Allah gue badan gue tiba-tiba tangan gue melintir ke kanan ke sini. Gue pegel, gue udah nggak bisa. Mulut gue udah menyong-menyong sendiri gitu. Sampai dibawa ke rumah sakit dia 3 hari. Saya nggak cerita. Kalau dia cerita ya serem kasihan, tapi masa sih demi Allah gue. Masa lu nggak bisa kontrol badan lu gini? Kagak bisa gue. Mak gue aja dikira gue mabuk. Dibikinin susu tuh sama ibunya. Nih minum. Enggak, emang badannya gitu-gitu tiba-tiba ngelit sendiri lah kata dia, bisa kayak huruf S segala macam, terus menyong, stroke ringan kata menurut si dokter nih. Nggak tahu kenapa, intinya katanya stroke ringan aja. Itu yang nemenin kan IB di rumah sakit. Itu malam-malam dikabarin tuh. Subuh-subuh itu pas kejadian ada abangnya juga kan, Bang Zen. Dari situ udah masa suruh, demi Allah gue kemarin. Lu kenapa gak cerita? Mana gue mau cerita, gue badan aja begini, gue di rumah sakit no IB no yang nemenin gue. Tapi pas cerita mulutnya masih menyon-menyon. Udah enggak, itu dia 3 hari. Jadi pas hari itu doang? Hari itu doang. Udah kan dari situ ternyata bukan dari dia doang, ada lagi. Ada si Dewi namanya. Tapi ini kejadiannya itu bukan sama si Dewinya, sama pacarnya. Lagi ngapel, jadi posisi rumah Gembul ini sama si Dewi itu jarak mungkin 200 meteran lah. Itu pacarnya kan nunggu di gang. Gang komplek kayak gituan lah, kayak blok-blokan, nunggu di situ. Rumah Dewi itu agak masuk ke dalam. Jadi yang arah kampungnya masuk ke dalam, nungguin di situ. Minta rokok. Ya itu entah cerita bener atau enggak ya, yang disampaikan katanya kayak gitu. No, temennya si pacar si Dewi kemarin dia sampai nama Gembul. Minta rokok, dipegang dari belakang. Bang. Pas nengok gitu, ngacir. Pacarnya cerita sama Dewi, liatin gue, diliatin setan gue. Baru si Dewi ngomong, siapa? Gak tahu gue setan, udah nggak berani ke situ lagi. Semakin ya itu yang saya tahu, akhirnya kan kita ngerasa masa iya Gembul. Akhirnya saya cerita juga di situ, cerita terus ada masalah apa sih nih bocah. Kita rundingan semuanya, PT dah. Mungkin kita karena dari kemarin bercanda kali ngajinya, ya kita ngaji kan sempet lah bercanda kan. Coba kita datengin aja, adalah inisiatif. Kita kumpul di saung, kumpulin duit, kita beli air mawar. Air mawar sama kembang-kembang. Kita datengin lokasi kejadian. Kita datang rame-rame ke situ. Ini ada lucu lagi. Kita lagi baca kan, tempatnya kan masih ada tuh. Bekas darah kan masih ada. Kita lagi baca-baca di situ. Ya namanya mungkin gak pakai hati semua ya. Intinya niatnya, gue gini aja lah gini. Disiramin air tawar, si Ajis teman saya. Kesurupan. Kita kirain bercanda, sempet kita gelitikin, kita gambarin, gak sadar-sadar. Apa dia kesurupan apa? Diem, tolong, lu ngapa Jis? Tolong, bego, jangan kayak gitu anjir, ini serem. Ya emang itu, ya saya juga tahu historinya setelantar pas kita ini, baru ngomong di situ, kita gamparin nggak sembuh. Bener-bener kamu Gamparin kita gelitikin, kita cubitin, masih kesurupan. Tolong, jagain ya, Bul, tolong. Gak ada reaksi balesan, cuma ucapan dia kayak gitu, tolong. Akhirnya, ini siapa ini yang bisa nyembuhin? Mana pada blow on semua lagi di sini. Kita bawa kemana nih bocah? Akhirnya ada si Isna yang saya bilang tadi, anaknya guru ngaji. Nah, lu bisa kan? Lu kan pesantren nih. Lu coba dah, bisa nggak? Kagak ngerti gue gini-ginian. Bapak lu kalau nyembuhin gimana? Kan pernah nyembuhin orang, no. Orang ini doang pegang-pegang jempolnya, gue mah kagak tahu. Coba dah lu baca-baca deh, jempolnya pegang-pegang, sembuh sama dia. Wah orang pinter beneran lu, digituin, lu Jis yang bener. Apa sih bego?
lu tadi kesurupan. Wah ngaco lo semua lo. Oh dia nggak sadar, pas sadarnya dia nggak tahu. Nggak tahu, jangan gitu bego, kagak. Lu kesurupan, ada sempat videonya di temen pas itu. Di video tuh pakai BBM pecah-pecah. Kan gelap banget tempat itu. Oke. Oh kamu pergi ke lokasi kejadian iya, itu ke lokasi. malam? Malam itu setelah kita pada ngaji ngumpulin duit buat beli air mawar kembang. Itu ya semoga udah, enggak ya. Udah nimbul. Kita maaf nih di sini, lu tenang-tenang dah di sana. Ternyata setelah ngaji ini, kan itu 7 harian kan pas itu. Berarti mau malam ke-8. Dari situ udah jarang nongkrong lah. Mesti udah kelar ngajinya kan berarti saya ngapain ke rumah si Gembul. Jadi saya beberapa hari itu nggak main ke situ. Kamu juga nggak tahu keadaan emak gimana? Itu belum tahu. Itu setelah saya main lagi itu kisaran beberapa hari itu saya main lagi. Baru itu banyak teror ternyata, sering nampakin, kayak duduk lah di situ, duduk ini. Akhirnya si Abbas tuh nyaranin lagi, coba dah kita bareng-bareng juga ke sana, ke rumah emak gitu. Ngapain? Barangkali apa kek? Masa iya masih ada kayak ginian? Sempet tanya orang, apa ya kayak ustadz juga lah di situ, Pak, kok ini? Coba makanya lu temen-temennya sering ngajiin. Lah kemarin kita 7 harian, yang ngajiin sendiri, ke kuburan segala macam, namanya temen kan. Harusnya kayak gitu, digituin tuh sama salah satu ustadz. Akhirnya kita rame-rame datang ke rumah duka. Ketemu Bang Eno biasa aja. Santai gitu loh. Ada yang meninggal biasa aja? Dibilang kayak orang kena mental, waras, kadang ngaco, kadang enggak, aneh. Kadang kalau tiba-tiba waras, dia ngobrol biasa enak, santai. Tapi tiba-tiba ngablu. Oke. Kadang cerita-cerita, pernah ngebunuh orang di Jakarta ada 5, gue jalan kaki dari Priok ke Bogor. Tiba-tiba ngoceh kayak gitu sendiri kan. Ini orang, wah parah nih, ini gara-gara istrinya, ini kali ya, masa sih, padahal dulu enggak, saya kenal itu dari di Kardenan, itu enggak, normal, jadi begini ya, orang saya kadang ngobrol aja, tiba-tiba lewat jalur jauh banget, lah kok dia begini sekarang. Oke. Dan di situ juga sama, mulai kayak, ya tadi orang kayak kena tekanan mental, segala macam. Akhirnya kita di luar nih, Bas, lu kan yang paling tua, ngomong dah lu sama emak, kali didengerin sama lu. Ayo lu bareng-bareng, lu aja di sini kan nggak dipercaya, coba lu aja, lu kelihatan baik, emang dari tampilan dia paling baik lah. Tapi emak deket sama kamu? Deket juga, cuma kan keadaan kayak gitu, saya juga agak takut kan, nggak enak ya? juga. Terus ada beberapa keluarganya tuh dateng dalam nyampein, ya katanya si Abah sih nyampein, Ma kasihan sama si Gembul, soalnya sering datengin teman-teman gini, nangis teriak-teriak histeris. Gimana? Enggak, gitu-gitu doang. Enggak ada kalimat yang diucapin, cuma enggak, terus nangis. Buat teriak-teriak gimana sih kita, habis diapain orang. Oh kamu nggak masuk ke dalam? Enggak, kita yang rame-rame kan rumahnya, kan dia tidur itu bukan di kamar, di ruang tamu. Jadi emang dia modelannya tuh masuk rumah nih, langsung ada kasur spring bed gitu di pinggir. Jadi yang namanya kontrakan berapa petak doang. Itu langsung, jadi nggak ada kamar yang disket, nggak ada. Langsung tidur di situ. Dia teriak-teriak kan, terus siapa sih diapain? Ya kita sebenarnya apa namanya kayak bercanda juga, apa sih cubitin apa ya emak ya? Wah sampai teriak-teriak begitu, jangan kayak gitu, bego. Lu nyamperin orang, biar ini ya kagak lucu anjir. Wah lu belum samperin sama Gembul lu, digituin tuh. Ya beberapa temen ada emang, ada namanya PA semua lah, emang teman-teman kita kan asal-asal aja ngomongnya. Tapi nggak semuanya disamperin berarti ya? Nggak diliatin? Ada yang kayak gitu, cuma ada yang katanya kesurupan si dia juga, bapaknya juga bilang, si Ibe bapaknya. Cuma nggak tahu beneran gue si Gembul, iya duduk, tolong. Oh iya ini, saya lupa. Di saung ini setelah beberapa minggu ya, tapi setelah kejadian emak disamperin sama si Abbas, udah kan kelar, kirain udah nggak ada. Emang ya saya nggak dengar karena kan saya dari Kardenan ke Bojonggede nggak main tiap hari kayak pas ada almarhum. Saya dengar itu si Nesta itu rumahnya pas banget depan saung di base camp kita. Bapak si Nesta ngomong sama si almarhum si Gembul, duduk kan modelannya pakai tangga tuh balainya, ngomong, Bang sendirian aja. Mau ngopi apa ngopi? Emang Bapak Sinesta tuh baik banget. Kalau kita nongkrong situ, ono teman-temannya bikinin kopi kayak mie kayak udah pada madang belum, digituin. Tuh nawarin. Tapi nggak tahu kalau Gembul. Nggak tahu. Kenapa bisa nggak tahu? Dia supir di Jakarta. Jadi balik itu jarang, nggak yang tiap hari balik, kadang sebulan sekali. Dia nggak tahu. Ngomong, Bang ngopi, dia duduk doang.
Cuma dengan keadaan biasa, makanya bapaknya Nesta Nggak takut. nggak takut. Baru cerita juga sama si Nesta pas itu. Oh, temen lu, no, temenin. Mana, Pak? Oh, no, di saung, samperin, nggak ada. Temen saya mana? Itu bocah perbatasan tuh yang bocahnya agak gemuk. Orang dia udah kagak ada apaan orang tadi ditawarin jam 9-an lah kurang lebih. Kagak ada, Pak. Masa lalu ngapa nggak tahlilan? Si Nesta itu dari awal nyampeinin nggak tahlilan emang. Terus kita itu, jadi gimana ya? Si Nesta itu walaupun anak situ ya, dan base camp kita di depan dia nongkrong nggak sama kita. Tongkrongan dia beda. Beda kampung, dia nongkrong sana. Jadi nggak pernah tahlilan walaupun main bareng nih kadang-kadang doang kalau bocah-bocah lagi pada rame, nimbrung bentaran, ntar dia cabut. Dia nggak tahlilan. Dia juga punya cerita. Itu selang beberapa minggu ya. Dia itu lagi duduk di situ. Tumben bocah nggak pada main, itu hari itu nggak ada teman-teman pada nongkrong di situ kan. Dia lagi duduk, kebiasaan si almarhum itu dari kebun-kebun itu kan, kebun bambu, terus kebun-kebun apa di belakang rumah itu, belakang sana udah nggak ada rumah, kosong bener-bener tanah-tanah inian. Itu biasanya kebun gitu. Dia bilang, gue itu lagi duduk, gue ngopi, gue mainan HP nih. Dari arah sebelah kanan gue, ya kebiasaan karena teman-teman biasanya pas si Gembul belum berubah drastis ya, kan kalau bercanda, gitu kayak nakut-nakutin kita yang pada di situ. Dan itu beneran kejadian. Kata si Nesta, pas dia nengok, kan modelan apa namanya kayak saungnya itu, balai itu kan ini bambu nih, yang buat kayak ginian. Itu almarhum di situ, itu jarak berapa ini doang, hampir face to face sama dia. Tapi nggak hancur. Keadaan hancur. Pipinya ditempelin sama bambu ini. Gini dia. Gini, itu lari dia. Dan gobloknya dia pas lari, kan kamar dia ngadep juga ke saung, tutupin sama hordeng. Dibuka lagi sama dia, masih ada katanya. Serius lu, demi Allah. Masa buka gitu-gituan bercanda sih. Wah, lu bercanda lah, lu nggak pernah inian. Kagak, baba gua aja kemarin diliatin orang ditawarin kopi sama baba gua. Dari situ tuh, setelah kejadian kesini-kesini ya dengar-dengar lagi setelah saya lama, kan udah dari situ udah mulai, ya mungkin ada beberapa. Cuma saya karena nggak nongkrong di situ lagi, udah lama kan, sempet kerja juga, pas main juga, rumahnya nyampe sekarang. Dan diceritain sama si Botak tuh yang deket kan, dia kan kampung terus kumpul di kompleknya nih. Ceritain kalau ada beberapa keluarga yang ngontrak di situ. Jadi orang tuanya itu dibawa sama kakaknya perempuan ke Jakarta. Abangnya nggak tahu kemana. Rumah ini kontrakannya kosong. Dipindah sama orang, baru 4 hari. Digangguin sama si Gembul, sering katanya di situ. Ada yang punya atau apa ini, kok sering lah digangguin anaknya nangis. Kadang dia tiba-tiba ada piring, nyuci piring. Ini menurut si Botak. Karena Botak kan aksesnya lewat rumah Gembul, ntar ke musola bapaknya juga gitu. Itu sering kayak gitu, sampai dimintain sama orang bisa di situ lah, apa ini. Katanya nggak tahu dah itu bang udah lama di situ. Padahal katanya Gembul. Ada yang ngeliat. Itu beberapa kali ganti orang rumah itu. Ada yang ngontrak tapi nggak lama. Selalu nggak lama. Itu nyampe ada 3 keluarga atau 4 keluarga dan sampai akhirnya sekarang kosongin bener-bener, pada ditumbin pohon ceri lah apa gitu. Kontrakannya jadi mati. Dan kalau kabarnya ya itu tadi ibunya berarti udah ikut kakak perempuannya. Terus kalau abang yang laki nggak tahu kemana. Terus saya masih nongkrong, bahkan sebelum cerita kesini kan saya sempat mastiin lagi itu ke teman-teman yang lain. Beneran nggak dulu ini? Iya. Terus nyampe sekarang juga ada rumahnya masih ini, rumah Gembul kosong. Itu saya tahu itu ketika mungkin beberapa bulan lah setelah kejadian si almarhum meninggal. Itu aja sih Teh. Yang bikin Gembul penasaran itu sampai ganggu kalian itu ada pesan nggak sih? Kayak karena mungkin ibunya belum ikhlas atau gimananya gitu. Ada nggak yang menceritakan ke kamu? Ada yang ya mungkin dibilang bisa nggak bisa ya, dia lebih ke punya asumsi kayak gini sih. Dia itu mau ninggalin tapi sayang ibunya gitu loh. Kayak gimana ya? Berat sama ibunya? Iya berat, dia ntar ibu gua sama siapa gitu. Orang sedangkan pas masih waras aja, masih sehat nih, masih hidup, dia kerja aja selalu mikirin ibunya. Kalau gua kerja jauh, mak gua sama siapa? Jadi kayak penasaran seperti itu doang sih. Ntar mak gua sama siapa? Makanya pesennya hampir semua sama ya. Ya. Tolong jagain mak gua, tolong gitu. Kayak Randy juga kan sempat sering nginep di rumah dia. Dia ditampakin itu juga nggak tahu maksudnya. Baru sempat cerita juga di Randy beberapa ini juga. Bukan di hari itu dia cerita ya. Selang beberapa bulan dia sempat cerita sempat ada masalah. Dan diperkuat dengan si Roy ini cerita kalau dulu pernah
ada satu masalah perempuan lah. Jadi di cewek si Gembul ini diambil sama si Randy, itu doang. Cuma entah itu cerita bener atau enggak ya saya nggak tahu sih. Intinya mungkin itu kali Ren, dulu kan lu ngerebut si ini dari si Gembul. Tapi kamu pernah ketemu emak lagi nggak? Pas kejadian terakhir itu kan udah enggak sama Udah sekali. nggak pernah. Udah ngilang kabarnya. Di Cardena juga sempet nongkrong bareng sama yang lain, udah nggak ada yang ke situ. Dan rumahnya juga udah dikontrakin sama orang beda. Kirain kayak kontrakannya habis ntar balik ke situ lagi, kayaknya enggak. Udah pindah tangan malah kayaknya. Saya bukan dia lagi, bukan dari keluarga dia, karena hampir keluarga dia yang kalau dari Jakarta ya saya tahu kan keluarga dia banyak, ada yang dari Bandung. Berarti sampai sekarang nggak tahu ya, maksudnya si Gembul ini kenapa sampai tiba-tiba lewat jalur situ, terus Oh iya, di situ. saya lupa nih, setelah cerita kayak gituan itu berarti seminggu tahlilan, 2 minggu lah, kayaknya 2 minggu setelah kejadian, si Bek itu bilang, si Bek yang udah nikah sama orang situ nih kan, mertuanya bilang kalau jalur itu tempat jin buang anak. Kejadian itu bukan sekali. Bahkan ngomong sama saya, lu tahu nggak Nge, Ade itu yang orang Malang. Kan saya pernah nginep juga kan sama Bek, beli rokoknya di dia. Kenapa Bek? Dia sama cucunya habis nonton bola di Pajajaran. Balik lewat situ. Kejadian sama kayak Gembul, lebih parah dia. Cucu sama ini kakeknya, itu bener digiles, bener-bener hancur bareng. Kalau kayak Gembul kan masih ada badannya. Kalau dia enggak, masa sih Bek, demi Allah itu. Itu kan kalau mungkin urban legend ya, itu tempat jin buang anak. Dan kejadian itu bukan sekali 2 kali, itu banyak banget katanya. Cuma kan saya nggak bisa mastiin karena saya bukan orang situ. Dan dia kata mertuanya, terus bapaknya juga sayuran kan si Bek. Sayuran juga sempat ngomong, Bapak Bek kan kalau jam 3 pagi itu suka belanja ke Pasar Anyar, belanja sayur. Dia ngomong sama Bek, no temen lu dijengukin kasihan. Itu selang lama, udah lama, bukan seminggu 2 minggu, itu selang lama. Jadi cerita kalau almarhum suka duduk depan salon. Salon itu di atas jalur yang dia kelindes. Oh. Jadi posisinya kan ini jalur kayak gini, ini ada dataran kayak gini, di sini ada salon. Salon kecantikan kayak gitu, itu suka duduk di situ. Masih ada sampai sekarang salon kecantikan? Salonnya saya nggak udah pernah lewat situ jalurnya. Karena main ke situ juga ngapain lewat situ gitu. Kalau Bojong kan paling Bilabong doang. Kalau mau jalan ke Bogor kota mendingan langsung lurusin aja itu Kemang. Terus itu kan jalur ya anak-anak situ gitu. Berarti kejadian pasca kecelakaan temenmu sampai sekarang udah berapa bulan atau berapa tahun? 17 bulan 4 atau 3 ya. Oh udah berarti hampir 8 tahun. Iya. 8 tahun. Sampai sekarang gimana, masih ada? Nyampe sekarang itu saya nggak tahu masih ada atau enggak ya. Cuma saya masih percaya kalau dia masih ada gitu, belum benar-benar pergi. Iya gitu, bukan bentuk arwah atau segala macam, enggak, kayak dia masih ada kok, emang kita nggak main bareng aja gitu. Pemikirannya sampai sekarang gitu sih, kayak nggak percaya aja. Kamu cukup sekali itu gangguan itu. Iya. Cuma sampai sekarang belum ketemu sama emak ya? Belum sama sekali. Oke. Kalau saran saya sih kalau misalnya ngilangin penasaran di hati kamu, apalagi saya akuin loh, kamu itu sayang banget sama Gembul. Kenapa saya bilang kamu sayang Gembul? Dari kamu pertama kali ada di Bogor, mau di Kardenan atau kamu lagi di Bojong, kamu doang yang dibawa sama dia kemana-mana. Iya emang, iya temen akrab banget. Dan kamu kenal sama 2 kubu ini. Iya. Ya kan, kalau kayak misalnya Bek kenal ya di Bojong doang. Terus yang satu si Gembrot ya di apa namanya Kardenan doang. Kamu bisa dua-duanya masuk, berarti kan Gembul lebih nyaman dan percaya sama kamu. Kenapa di antara yang lain kamu doang dipesenin sama emak? Karena kamu juga satu-satunya orang yang nggak mau sebenarnya dia susahin. Dan kamu tahu seluk-beluk masalah keluarganya dia. Kamu doang yang tahu dia tuh kayak gimana kalau sama emaknya. Walaupun yang lain teman-temannya tahu. Tapi gini, setiap pertemanan punya rasa dong. Iya. Rasanya kita tahu, ini teman kita yang ini emang care banget sama gue tanpa ada alasan apapun. Kayaknya mau minjemin ya udah tulus, mau bantuin tulus gitu. Teman itu punya rasa buat ke temannya sendiri. Nah, kenapa dia memilih kamu? Ya dia tahu cuma kamu yang pasti peduli sama keluarga dia. Kalau saran aku suatu saat nanti kamu memang tahu emaknya ibunya si almarhum ini di mana, samperin untuk silaturahmi. Kalau memang belum pernah ketemu lagi dan gak tahu di mana orang tuanya, kamu datang ke makomnya, ke kuburannya. Si Gembul buat apa ya,
selain doa itu di mana-mana memang bisa. Tapi kan kalau ziarah lebih enak buat ngutarain. Kalau sampai sekarang tuh belum ketemu emak, tapi lu Bul, emak udah enak sama kakak lu yang perempuan. Setidaknya omongan itu ada dari temen ke dia buat ngilangin rasa takutmu. Yang namanya Korin itu memang Korin ya, kita bahas Korin ya. Kalau pandangan saya yang namanya Korin itu tugasnya memang menggantikan cerita dia sebelum dia meninggal. Iya. Ya ada yang penasaran, ya kenapa dibilang penasaran karena terakhir dia meninggal itu kenapa? Kenapa gara-garanya dia memutuskan itu? Entah meninggal gantung diri kan karena jin yang masukin otaknya dia, entah dia kecelakaan, ya kan balik lagi kecelakaannya itu takdir mungkin dari Allah ya kan, atau dia memang saat itu ada penumbalan, kita nggak ada yang tahu nih posisi dia meninggal. Tapi jin Korin ini tugasnya buat menghasut manusia yang hidup, seakan-akan dia itu nih si mayit, si jasadnya si mayit ini nih almarhum ini mengalami rasa penasaran yang tinggi terus, rasa kayak gue masih belum tega ninggalin ibu gue, terus kesehariannya dia kayak itu kesehariannya dia buat nakut-nakutin biar kalian semua itu tidak mau lagi doain dia. Sebenarnya kalau kita pakai ke logika, biar kita nggak mau nemuin rumahnya dia, buat kita jangan silaturahmi ke dia. Takut nggak lo? Kan kalau di rumahnya jadi iseng. Iya takut. Lewat rumahnya dia jadi iseng. Padahal itu kan cuma tugasnya jin. Dianya mah udah di sana. Iya takutnya nyamper gitu. Nah, kan ada rasa ketakutan. Tapi semua itu balik lagi, manusia itu tempatnya takut, tempatnya salah, tempatnya dosa. Jadi kalau ada kayak gini, kamu nggak berani nggak enak sama emak. Tapi kan kamu tahu teman kamu udah minta tolong sama kamu. Mungkin di alam bawah sadar kamu itu apa rohnya? Ya bukan roh, itu dia minta tolong sama kamu untuk titip. Tapi bahasa dia terakhir naik mobil, contoh, ya ampun, gue mau ngomong sama lu titip mak gue kalau gue kenapa-napa di jalan, tapi kan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak yang begitu. Kayak contoh nih, saya ngomongin ini udah dari tadi kita ngobrol di depan. Saya itu lagi ngalamin beberapa hari ini GERD, asam lambung. Saya ngomong sama suami saya dan sama diri saya sendiri, gue mau diambil ya nyawanya. Adalah rasa takut tiba-tiba asam lambung naik, yang lain. Tapi saya nggak mau kayak yang lain. Ntar gue penasaran lagi. Ntar begini, setiap saya sakit pasti saya kasih tahu ke suami saya. Kalau misalnya gue maunya kayak gini, ini ada masalah ini, ada nanti pesan tolong kesini. Kita nggak ada yang tahu umur kapannya. Kayak kamu ketemu tiba-tiba sekian jam kemudian dikabarin udah nggak ada si Gembul. Apa yang kamu rasakan sama Gembul? Kehilangan banget? Ya kehilangan banget sih, ngerasanya nggak percaya aja. Bahkan sampai sekarang sebenarnya nggak percaya, walaupun ya itu kenyataannya, tapi selalu mikirnya dia nggak nongkrong bareng sama kita gitu loh. Kayak mungkin kita udah beda tongkrongan aja. Kalau ngomongin dia udah meninggal terus percaya, kayaknya enggak deh, nggak, susah aja sih. Kadang bareng, bahkan setiap saya balik kerja gitu, dulu itu sering, bahkan nginep di dia, kayak nggak bisa makan lah, belum ada transferan. Ya bukannya saya ini ya, kadang udah mak pakai dulu nih mak. Ya, sambil manggil saya kan Jawa sih mak. Lu dapet duit dari mana Wak? Ya nggak apa-apa udah nih pegang aja buat beli nasi kayak apa, kalau nggak Gembul Bul beli rokok, ya suka ngebayarin lah. Karena saya kerja dia, ya saya tahu kehidupan dia kan. Jadi sering saya bayar-bayarin. Berdua bareng gitu. Bareng sering nginep di dia. Kadang 4 hari, 5 hari. Berarti sekarang kehilangan banget ya Nge? Ya di tahun itu sekarang udah lebih ke ya udahlah. Iya tahun itu kan kehilangan banget. Kalau sekarang ya bukan mencoba lagi tapi harus coba diikhlaskan. Bukan lagi coba-coba enggak, tapi harus diikhlaskan. Karena segala sesuatu yang harus diikhlaskan itu enggak segampang kita ngomong hari ini. Kayak sekarang saya ngomong ke kalian, ikhlasin sama ujian yang apapun yang kalian terima dari Tuhan itu, coba tolong ikhlasin. Itu nggak gampang, itu susah, itu berat. Susah, berat banget. Kadang malah ada orang yang menganggap ikhlas itu satu-satunya cara buat bunuh diri. Ngerti nggak? Atau dibalik, bunuh diri itu salah satu cara untuk ikhlas. Karena ikhlas itu bentuk satu perbuatan, perlakuan, rasa yang gampang diucap tapi susah banget dilakuin. Nah
buat sahabat misi semuanya yang dengar cerita Onge, semoga apapun yang dilakukan sama keluarganya si siapa namanya Gembul, biar dimudahin, emak sehat, dan buat Gembul juga diterima di sisi Allah. Semoga semua amal ibadahnya diterima, tidak lagi penasaran, dan buat tongkrongannya Onge biar sehat, makin kompak lagi, terus makin dewasa lagi, makin inget sama sahabatnya, jadi sering-sering ziarah. Dan buat semua kalian-kalian nih yang ada di luar sana mikirin, aduh pernah tuh kejadian itu dialamin sama keluarga saya, kakak saya gini, atau saudara saya, tetangga saya, mau cerita di sama Teria, boleh hubungi Uci di sini nomor teleponnya. Nah kalau untuk mau konsultasi, mau penanganan, datang ke tempatku, boleh nih hubungi admin Ririn dan hubungi admin Sasi. Terima kasih buat Onge, waktunya, ceritanya. Semoga kamu makin sukses ke depannya, kehidupannya lebih bahagia lagi, dapat sahabat yang lebih dari Gembul lagi. Buat sahabat mistis, terima kasih. Selalu nonton Ria Puspita Official, sambung doa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.